teman-teman semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurpita Reni Sianturi dengan NIM 2362401025. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kas kecil atau PT kas. Di dalam keuangan akuntansi terdapat dua jenis kas. Yang pertama yaitu kas besar dan yang kedua adalah kas kecil. Kas besar adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif besar, di mana pembayarannya dapat dilakukan dengan cek. Contohnya pembelian kendaraan, pembelian tanah, pembelian mesin, dan pembelian gaji karyawan. Sementara kas kecil adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Contohnya yaitu pembelian konsumsi, biaya iklan, pembelian perangko, pembelian listrik, air atau telepon, dan pembelian materai. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah kas kecil atau petty cash. Sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang kas kecil, sebaiknya kita mengetahui tujuan kas kecil terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menangani masalah perlengkapan perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak berencana sebelumnya. Di dalam pencatatan dana kas kecil terdapat dua metode, yaitu metode impuls dan metode fluktuasi. Metode impuls adalah metode pengendalian kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Dan metode fluktuasi adalah metode pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Adapun perbedaan metode impuls dan fluktuasi yaitu metode impuls. Yang pertama, setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal. Yang kedua, pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, saldo kas kecil tetap atau seperti semula. Sedangkan metode fluktuasi adalah yang pertama, setiap pengeluaran kas kecil dibuat jurnal. Kedua, pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Ketiga, saldo kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap. Agar lebih jelas dan mudah dipahami, bagaimana cara pencatatan jurnal kas kecil? Saya akan memberikan contoh soal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya untuk metode impuls di sebelah kiri dan untuk metode fluktuasi di sebelah kanan. Tabel terdiri dari tanggal, keterangan debit dan kredit. Pada kolom tanggal jangan lupa tanggal periodenya yaitu Oktober 2020. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di tanggal 1 Oktober, pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta sebagai pembentukan kas kecil. Maka pada saat terbentuknya dana kas kecil, jurnalnya adalah untuk metode impuls. Kas kecil yang bertambah 2 juta rupiah di sebelah debit dan kasnya berkurang 2 juta rupiah di sebelah kredit. Dan adapun metode fluktuasi juga sama, kas kecilnya bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta dan kas besarnya berkurang sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober dibeli materai seharga 25.000 dan perangko seharga 20.000. Jurnalnya adalah pada setiap pengeluaran di metode impuls tidak di jurnal, akan tetapi di metode fluktuasi di jurnal, yaitu jurnalnya biasanya perangko sebesar 25.000 di sebelah debit dan biaya materai sebesar 20.000 di sebelah debit dan kas kecilnya berkurang di sebelah kredit sebesar 45.000. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober dibayar rekening listrik sebesar Rp400.000. Perlu diingat, setiap pembayaran atau pengeluaran di metode impuls tidak di jurnal, sedangkan di metode fluktuasi di jurnal. Maka jurnal pada metode fluktuasi adalah beban listrik pada kas kecil sebesar Rp400.000.
Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober dibayar biaya iklan pada harian Kompas sebesar Rp300.000, maka setiap pembayaran di metode Impress tidak di jurnal, sedangkan di metode fluktuasi di jurnal. Jurnalnya adalah beban iklan pada kas kecil sebesar Rp300.000. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober dana kas kecil diisi kembali. Untuk metode Impress dicatat pada saat pengeluaran sebelumnya. Apa saja pengeluaran sebelumnya, yaitu biaya perangko, biaya materai, beban listrik, dan beban iklan. Nah, maka jurnal penulisannya adalah yang pertama biaya perangko sebesar Rp25.000 di kolom debit dan biaya materai sebesar Rp20.000 di kolom debit, beban listrik Rp400.000, beban iklan Rp300.000. Maka di kolom kredit kas sebesarnya berkurang sebesar Rp745.000. Sedangkan metode fluktuasi jurnalnya adalah kas kecilnya bertambah sebesar Rp745.000 dan kas besarnya berkurang sebesar Rp745.000, yaitu total dari pengeluaran sebelumnya. Selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober, dana kas kecil dianggap terlalu besar, sebesar Rp200.000 dikembalikan ke kas besar. Nah, ketika dana kas dianggap terlalu besar, maka harus dikembalikan ke kas besar. Maka jurnal pada metode Impress adalah uang kas besar bertambah sebesar Rp200.000 dan uang kas kecilnya berkurang sebesar Rp200.000. Dan untuk metode fluktuasinya masih sama, yaitu kas besar bertambah di sebelah debit sebesar Rp200.000 dan kas kecilnya berkurang sebesar Rp200.000 di sebelah kredit. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor sebesar Rp100.000. Perlu diingat kembali pada setiap pengeluaran dan pembayaran di metode Impress tidak di jurnal, akan tetapi di metode fluktuasi di jurnal. Jurnalnya adalah beban reparasi mesin pada kas kecil sebesar Rp100.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Maka metode Impress tidak di jurnal, akan tetapi metode fluktuasi di jurnal. Jurnalnya adalah beban konsumsi pada kas kecil sebesar Rp150.000. Pada tanggal 25 Oktober dana kas kecil diisi kembali, maka pada saat pengisian kembali untuk metode Impress dicatat sejumlah pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Pengeluarannya yaitu biaya reparasi mesin dan biaya konsumsi, maka pencatatan tanggal 25 adalah biaya reparasi mesin sebesar Rp100.000 dan biaya konsumsi sebesar Rp150.000 di sebelah debit, maka di sebelah kredit kas besarnya berkurang sebesar Rp250.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi jurnalnya langsung saja kas kecilnya bertambah sebesar Rp250.000 di sebelah debit dan kas besarnya berkurang sebesar Rp250.000 di sebelah kredit. Selesai sudah pencatatan jurnal untuk metode Impress dan metode fluktuasi. Langkah-langkah selanjutnya adalah jumlahkan antara sebelah debit dan di sebelah kredit sampai seimbang. Adapun saldo akhir dari metode Impress di sisi debit sebesar Rp3.195.000 dan di sisi kredit sebesar Rp3.195.000. Metode fluktuasi saldo akhirnya di sisi debit yaitu Rp4.190.000 dan di sisi kredit Rp4.190.000. Akhir dari metode Impress dan metode fluktuasi sudah balance atau sudah seimbang. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan sampai akhir.